Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, terima kasih telah berkunjung ke channel Muara Dakwah ini. Di channel Muara Dakwah ini menyajikan tausiah-tausiah dari ustaz-ustazah dari negeri tercinta kita, Indonesia. Jangan lupa berikan komen, like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman, demi pertumbuhan channel Muara Dakwah ini dan membuat kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita dengarkan tausiahnya. Bagaimana cara belajar qanaah? Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah, maka kau akan menjadi orang yang paling qanaah. Seorang kaya punya mobil harga 5 miliar, pintunya 1. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Dia tetap merasa berduka cita, merasa sedih. Mobil mewah 5 miliar, sedih. Kenapa? Karena dia melihat temannya punya pesawat pribadi. Orang kalau melihat ke atas sampai mati nggak akan pernah bersyukur. Syukuri apa adanya. Untung di masjid. Kalau di luar masjid saya nyanyikan satu album. Kalau mau menjadi orang qanaah, syukuri apa adanya. Oh, kalau begitu kita nggak akan maju, Pak Ustadz. Kita nggak akan menjadi orang kaya. Silakan cari harta, tapi untuk bangun pesantren gratis untuk tahfiz Quran. Silakan kau rebut jabatan, jadi gubernur, jadi presiden, tapi untuk mengirim anak-anak tak mampu sekolah dari Sabang sampai Merauke mendapatkan beasiswa gratis, full day, full beasiswa. Jadi dunia ini jangan dikejar, karena dia seperti air laut, makin asin, makin haus, makin kurang. Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahab. Kalau manusia ini punya satu lembah dari emas, dia masih kurang, sampai mulutnya disumbat tanah, nyahu. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh sebab itu sering-sering pandang ke bawah, lihat ke bawah. Insya Allah kita akan menjadi orang bersyukur dan qanaah. Salam buat saudara dan keluarga Pak Ustadz, adik Pak Ustadz Jamal. Oh, kenal pula dia dengan adik saya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairul jaza. Mohon pencerahannya menyikapi hukum waris di zaman sekarang, laki-laki perempuan itu disamaratakan. Padahal dalam konsep Al-Quran jelas bagian laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Dalam kasus ini boleh apa tidak? Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. 2 kali diulang Allah dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang paling detail, ayat paling lengkap kecuali tentang waris. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walada fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Kalau ada anak kamu dapat 1/4. As-sumun 1/8, as-sudus 1/6, as-thuluts 1/3, an-nisfu setengah. Disebutkan secara detail Al-Quran. Siapa yang merubah hukum Allah? Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humuz zalimun. Maka tidak bisa amandemen manusia untuk merubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba untuk merubah hukum Allah. Laki-laki diberikan 2 kali bagian perempuan, bukan berarti diskriminatif, bukan berarti merendahkan perempuan. Kenapa laki-laki diberi lebih banyak? Karena laki-laki bertanggung jawab memberi nafkah, mahar nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya kena juga nih. Saya pakai sarung tapi di dalam tetap pakai celana. Takbir. Payah ngitungnya pakai cek.
Terima kasih Tuan Guru begitu besar dari seorang ulama, dan kita hanya tunggu dari pemerintahan. Tanah wakaf yang dikhususkan untuk umum, seperti dipakai tempat parkir. Beda wakaf dengan infak. Kalau infak ambil duit masukkan ke kotak, infak namanya. Kalau wakaf mesti ada 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang nerima wakaf, yang kedua 3 benda yang diwakafkan, yang keempat ada ijab dan Aku wakafkan tanah ini 2 hektar untuk masjid tunai, aku terima. Diurus di kantor KUA, namanya akta ikrar wakaf. Bagi yang dapat tanah wakaf, segera urus ke kantor KUA. Ibu, kalau bapak mau minta besok pagi ke kantor KUA, jangan nangis. Dia bukan mau kawin lagi, dia mau ngurus akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf 1 lembar, kertas ini dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, supaya tidak jadi sengketa anak cucu nanti. Nah, setelah tanah itu menjadi tanah wakaf, nggak boleh 3. La yuhabu, nggak boleh dihibahkan. Wala yurasu, nggak boleh diwariskan. Wala yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan. Dia dikelola oleh nazir pengelola wakaf, dan pengelola wakaf boleh mengambil dari keuntungan 10%, bukan dari hasil, bukan dari tanah wakaf. Jadi kalau tanah wakaf itu harganya 1 miliar, pengelola wakaf nggak boleh ngambil. Tapi kalau di atasnya ada rukonya disewakan, dapat hasil 1 bulan 50 juta, maka pengelola wakaf boleh mengambil 10%. Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia. Orang yang menyalahgunakan wakaf bisa dilaporkan ke polisi. Waspada.